Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saudaraku yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya terus mensyukuri nikmat Allah atas limpahan nikmatnya yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmatnya, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana hikmah kurban bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam surat Al-Kautsar, dan surat ini kami yakin saudara-saudara sekalian betul-betul sudah hafal dengan ayat ini, yaitu inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak, kata. Maka balasannya adalah fashalli, ya. Salatlah, wanhar, dan berkorbanlah dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Saudaraku sekalian, ya. Kalau dilihat konteks ayat ini, kita lihat bagaimana bahwa ada korelasi antara pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan wujud syukurnya berupa ketaatan dan pengorbanan. Ya. Setelah Allah mengungkapkan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak, maka lanjutan ayat itu adalah sebagai wujud syukurnya fasholli, ya, salatlah, ya, kemudian wanhar dan berkorbanlah. Nah, ternyata di sini menunjukkan bahwa pesan inti berkurban itu adalah sebagai wujud syukur, ya, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita tunaikan, ya, berkurban ini adalah sebagai wujud syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Dari sekian harta nikmat yang Allah berikan, mungkin gak seberapanya dengan kurban yang kita berikan. Dan Allah menjamin tidak akan miskin harta yang disedekahkan, harta yang diberikan, dan harta yang dikorbankan. Bahkan justru bertambah keberkahannya. Maka ini pesan inti dari kurban adalah sebagai wujud syukur. Ya. Maka jangan enggan kita untuk berkurban, karena yakin Allah pasti akan menggantinya, dan Allah akan menambah keberkahannya bagi kita. Ya. Ini pesan inti dari kurban sebetulnya adalah wujud syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di akhir ayat itu, kalau kita tidak mau bersyukur dengan taat kepada Allah dengan berkurban, inna syani'aka huwal abtar, nanti akan terputus dari rahmat Allah. Maka bisa jadi mungkin kita duit banyak, materi banyak, tapi tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan keberkahan, karena bisa jadi tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah atau dalam wujud tadi dipencontohkan dalam kurban. Ini yang pertama, sebetulnya hikmah daripada berkurban adalah pentingnya wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, hikmah di antara berkurban yang bisa kita ambil pelajarannya, kalau kita baca bagaimana latar belakangnya, bagaimana sirahnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, tentang proses sampai terjadinya pengorbanan seperti itu. Pelajarannya yang pertama, yang kedua bagi kita adalah ketika melaksanakan perintah Allah, kita tidak boleh banyak nanya. Gitu. Kenapa? Karena kalau itu perintah Allah, pasti untuk kebaikan kita. Ya. Kita yakin ketika Ibrahim disuruh menyembelih putranya, ya. Kalau mengandalkan logika, kok nggak ada peri kemanusiaan? Ngapain? Tapi karena dia sosok Nabi yang yakin, tidak mungkin Allah menzolimi hambanya, tidak mungkin Allah akan menganiaya hambanya, maka dilaksanakan perintah itu, walaupun mungkin tadi bertolak belakang dengan akal manusia. Disinilah kita penting kalau terhadap perintah Allah itu laksanakan saja, karena pasti untuk kebaikannya. Demikian juga kalau larangan dari Allah, jauhkanlah, jangan banyak bertanya-tanya.
Kenapa? Pasti kalau itu larangan, kalau dilaksanakan, itu akan memberikan madarat bagi kita. Nah, begitupun perintah. Jadi yang kedua hikmahnya, kalau itu perintah Allah, kita laksanakan saja. Kita yakin berhusnuzon kepada Allah, kalau itu perintah Allah pasti untuk kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, hikmah daripada kurban yang diperintahkan kepada kita, kalau kita baca kisah-kisah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya, adalah wujud kecintaan kepada Allah yang sempurna. Ya. Jadi ketika Allah memintanya apapun, ya, kita tahu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat lama ingin mendapatkan keturunan. Ya. Nah, begitu Allah memberikan keturunan, pasti rasa cintanya yang besar sekali terhadap keturunannya, terhadap putranya. Maka Allah mengujinya, apakah cinta kepada Allah berubah nggak dengan adanya hadirnya anaknya itu? Maka di saat-saat sangat lucu-lucunya istilahnya, sangat menggembirakannya, tiba-tiba Allah harus menyembelihnya. Nah, ternyata Nabi Ibrahim wujud kecintaannya sempurna kepada Allah diwujudkan dengan fa'atammahunnya. Nabi Ibrahim bisa melaksanakan dengan seperti. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Kalau yang maha dicintainya meminta sesuatu, pasti dikasihkan, pasti diberikan. Inilah kita juga, mudah-mudahan ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mau mengorbankan apa saja. Yang penting Allah ridho. Yang maha kita cintai adalah kita semua diberikan oleh Allah apa yang kita minta. Nah, maka saudaraku sekalian, mari kita juga tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, karena memang begitulah orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah tandingan, ya. Dan dia mencintai tandingan itu sama dengan mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Maka dari sinilah kita bisa ngambil kepelajaran hikmah dari kurban. Yang pertama, kurban merupakan wujud syukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimana kita ketika melaksanakan perintah Allah, laksanakan saja, karena pasti perintah Allah itu untuk kebaikan hambanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta, kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud yang beriman. Maka kalau sudah kita cinta kepada Allah dan Allah mencintai kita, maka sepanjang itu untuk kebaikan kita, pasti Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan ketika tumbuh rasa itu, kita mengambil hikmah itu, kita pun berkeinginan terus untuk berkorban di jalan Allah, menginfakkan segala hartanya untuk tegaknya kalimat Allah, dan diwujudkan dalam kesempatan seperti ini kita juga mau berkorban, ya, untuk bisa dengan perwujudannya dengan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Nah, mudah-mudahan ini juga kita bisa mampu untuk berkorban. Ya, mudah-mudahan dengan kita berkorban, mewujudkan pengorbanan kita, cinta kita, syukur kita kepada Allah, Allah akan menambah, ya, lagi rizkinya yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan sebagaimana janji Allah, ya, Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan harta kita untuk di jalan Allah, dan tentu kita akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita senantiasa fasolli li rabbika wanhar, senantiasa taat salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkorban. Demikian saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap berkorban setiap saat, setiap tahun, ya, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.